Doa cinta. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Hujan rintik turun di pagi ini. Dengan payung kecil dan langkah kaki yang masih tegap di usianya, Ibu Eli bergegas memasuki gereja menyambut undangan Tuhan untuk bersekutu dengan umat lain dalam misa suci. Kebanyakan orang akan lebih memilih melanjutkan tidur. Ya, Ibu Eli dan beberapa umat lain adalah tamu setia Allah yang setiap pagi hadir di misa pagi. Mereka mempunyai kebiasaan duduk di posisi tertentu setiap pagi, sehingga apabila ada yang tidak hadir karena alasan tertentu, dengan cepat kita bisa mengetahui ketidakhadirannya. Ungkapan syukur atas kasih Yesus yang tak berkesudahan menuntun mereka untuk bersatu dengan Yesus dan Bapa dalam Ekaristi Kudus setiap hari. Menghadapi sesuatu bahaya, bahkan ancaman kehilangan nyawa, secara manusiawi kita akan panik dan sangat mungkin kehilangan kata-kata untuk berdoa. Kalaupun berhasil berdoa, tentu kita akan berdoa untuk keselamatan diri kita sendiri. Namun bagi Yesus, bahkan di saat menjelang ditangkap dan diadili, Dia berdoa untuk kesatuan pengikutnya dengan Dia dan Bapa. Oleh karena cintanya yang tulus dan tak berkesudahan, Yesus juga berdoa untuk semua yang percaya padanya sampai sekarang, termasuk kita. Ya, kita yang mendapatkan pewartaan dari para misionaris yang menyebarkan kabar gembira sampai ke negara kita ini. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Injil Yohanes bab 17 ayat 20. Doa Yesus adalah doa cinta. Seperti buku yang ditulis oleh Pastor Leo Van Beurden OSC, Injil Yohanes, Injil Cinta. Hari ini kita memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir yang mengungkapkan cinta dan ketaatannya kepada ajaran Yesus dengan tidak melawan serangan sekelompok prajurit ganas yang menyerang mereka dan akhirnya menewaskan dia. Katanya, Tuhan menghendaki agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Santo Bonifacius juga menyediakan waktu untuk berdoa, bersatu dengan anak dan bapa, juga mendoakan keselamatan kekal bagi umatnya dan seluruh dunia. Mari kita mulai mendoakan kebaikan untuk musuh atau orang yang membenci kita, agar mereka pun bisa memperoleh keselamatan kekal. Allah Bapa Maha Kasih, kami ingin selalu bersyukur dan berterima kasih atas cinta-Mu yang tak berkesudahan kepada kami. Bimbinglah dan teguhkanlah kami untuk boleh memancarkan kasih-Mu kepada sesama, terutama kepada saudara yang lemah dan miskin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Bonifacius, doakanlah kami. Amin.